menurut saya udah cukup ya. Dari sisi regulasi cukup, tatanya juga sudah cukup, dan yang diperlukan menurut saya tinggal bagaimana melaksanakan dan diuji dengan problem-problem yang berskala lokal maupun skala nasional. Sebagai contoh buat saya Bojonegoro tentu saja adalah bagaimana sih regulasi ini kemudian efektif untuk menyelesaikan persoalan lokal. Sebagai contoh, bagaimana menyelesaikan persoalan tanah, bagaimana kemudian handling dengan persoalan-persoalan sosial di kanan kiri. Itu aja sebenarnya. Dan kemudian bagaimana selanjutnya pemerintah daerah itu terlibat bersama masyarakatnya dalam proses industrialisasi migas itu sendiri. Menurut saya Blok Cepu ini adalah ujian pertama buat Bojonegoro, karena Bojonegoro terutama adalah setelah reformasi. Kalau dulu itu ada Kawengan, ya Kawengan ini sekarang dikelola oleh Pertamina. Di situ ada yang existing sumur tua, dan kemudian kalau yang Blok Cepu ini sebenarnya sebelum Blok Cepu sudah ada Blok Sukowati ya. Sukowati jalan dengan bagus, mungkin tidak mendapatkan perhatian besar, tidak di blow up besar, sehingga kasusnya agak berbeda. Nah, khusus dengan Blok Cepu ini yang menjadi concern Pemkab sebenarnya adalah bagaimana Blok Cepu ini memerlukan minimal 600 hektar, dan itu perlu land acquisition di rakyat Bojonegoro. Yang kedua adalah bagaimana kemudian ini di tengah-tengah masyarakat, yang masyarakat juga harus ikut terlibat. Nah, yang saya ingin katakan bahwa sebenarnya Exxon sudah sungguh-sungguh, BB Mega sungguh-sungguh, namun diperlukan effort yang lebih keras lagi untuk kemudian bagaimana semua bisa berjalan dengan sebaik-baiknya. Dan tentu ini diperlukan sinergitas. Kuncinya adalah bagaimana menciptakan social awareness, atau dalam bahasa saya adalah social security approach. Kita tidak bisa dengan pendekatan kekerasan, tapi harus ada social security approach. Bagaimana kita melakukan pendekatan sosial. Pendekatan sosial itu harus dimulai dari pertama adalah penataan kawasan yang baik. Nah, dan kemudian yang kedua adalah bagaimana sebenarnya pelibatan orang-orang lokal itu, misalnya dari pekerjaan yang paling dimungkinkan. Kemudian yang ketiga, pekerjaan-pekerjaan yang agak sedikit naik sedikit, termasuk jasa dan industri, bagaimana bisa terlibat lebih jauh dari situ. Dan berikutnya kemudian tentu adalah kalau bisa industri yang ada di situ, sehingga nyata dilihat. Nah, itu yang sedang saya kerjakan, dan karena untuk inilah kemudian saya membuat namanya adalah Perda Pemberdayaan Masyarakat Lokal. Di luar itu ada skenario yang terus kami perkuat, yaitu dana yang kita peroleh dari migas itu semuanya kita belanjakan untuk pemberdayaan masyarakat, termasuk pemberdayaan aparatur pemerintah supaya dia betul-betul bisa melayani masyarakat, supaya sustain. Nah, karena itulah belanjanya mesti belanja SDM, pendidikan, belanja untuk kesehatan, belanja yang memberi stimulasi untuk pertumbuhan ekonomi yang berbasis non migas, terutama adalah agroindustri. Memang harapan yang sangat tinggi ini menyebabkan apa yang dilakukan terasa masih kurang. Harapan dari masyarakat, harapan dari pemerintah terasa masih kurang. Karena itu kemudian yang diperlukan adalah bagaimana jenis komunikasi yang sering saya sebut adalah komunikasi model ketiga. Model pertama itu kan aku, model keduanya adalah engkau ya. Kalau pemerintah dan rakyat biasanya adalah misalnya, ya inilah rakyat, inilah saya pemerintah. Kalau orang lain ya aku sebagai investor begini, aku sebagai SKK Migas harus begini. Nah, tentu diperlukan sekarang kemudian duduk sebagai kita, sebagai kami bersama untuk co-creating. Itu diperlukan untuk apa? Pertama adalah bagaimana menurunkan ekspektasi yang berlebihan menjadi sesuatu yang konkret, yang nyata. Kemudian memberi gambaran kepastian bahwa kalau migas ini berhasil, maka akan ada peluang. Pertama buat pemerintah adalah peningkatan pendapatan daerah naik, dan kemudian saya juga menjamin bahwa kalau pendapatannya naik nanti juga untuk keperluan rakyat, optimalisasi semua pemberdayaan. Dia punya harapan, oh ya itu kira-kira. Lalu kemudian bagaimana sih disapa dengan pekerjaan-pekerjaan kecil ini dilakukan. Nah, tentu ini tidak bisa misalnya saya sebagai Pemkab bahwa kalau Anda mau begini nggak mau ya begini, tidak bisa.
karena itulah saya selalu menekankan pentingnya sebuah pendekatan di mana kita bersinergi. Kita mau bersinergi itu kan mau membuka hati, buka diri, saling memahami kesulitan, dan kemudian fokusnya adalah pada masalah. Saya merasa bahwa cukup sudah regulasi ini, bahkan Impres nomor 2 tahun 2012 tentang percepatan produksi migas sangat cukup. Tinggal bagaimana kita mengeksekusi, dan yang diperlukan power execution-nya inilah yang sebenarnya kadang-kadang terasa kurang, yaitu siapa yang kemudian menjadi leader di depan untuk kemudian ada persoalan ini, mari duduk bareng, diselesaikan. Itu kira-kira. Nah, lalu hati kita, pikiran kita sama-sama kita taruh di situ.